Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam melaksanakan segala aktivitas dapat berjalan dengan lancar dan tujuan kita tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, mengawali pertemuan hari ini marilah kita berdoa kepada Allah supaya kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak sekalian dapat mengambil manfaatnya. Amin. Baiklah anak-anak, marilah kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi dengan judul kepemimpinan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepemimpinan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada ilustrasi gambar dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, 4 sahabat ini nantinya akan dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Baiklah, kita lanjutkan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah sebagai berikut. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, anak-anak diharapkan mampu 1. Menyebutkan nama-nama sahabat Nabi yang terpilih menjadi khalifah sepeninggal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menjelaskan perkembangan peradaban umat Islam di masa kepemimpinan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, meneladani sifat terpuji para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, meneladani model kepemimpinan sahabat Nabi. Yang kelima, menceritakan kembali sejarah kepemimpinan sahabat Nabi. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama adalah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Abu Quhafah, atau yang dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Adalah salah satu sahabat utama Nabi dan khalifah pertama sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Melalui putrinya Aisyah, Abu Bakar merupakan ayah mertua Nabi Muhammad SAW. Adapun gelar As-Siddiq yang merupakan julukan Nabi Muhammad kepada Abu Bakar merupakan salah satu gelar yang paling melekat padanya. As-Siddiq artinya yang membenarkan. Hal ini terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj, di mana banyak sekali orang yang menuduh bahwa Nabi Muhammad pendusta dan gila. Satu-satunya yang membuat Nabi Muhammad dipercaya dalam hal ceritanya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu, semenjak itulah beliau digelari dengan As-Siddiq, yaitu membenarkan. Bersama ketiga penerusnya, Abu Bakar dimasukkan ke dalam kelompok Khulafaur Rasyidin, yang artinya para khalifah yang mendapat petunjuk. Nama lahir Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdul Ka'bah, artinya hamba Ka'bah, yang kemudian diubah oleh Nabi Muhammad menjadi Abdullah, yang artinya hamba Allah. Nabi memberinya gelar As-Siddiq, artinya yang berkata benar, setelah Abu Bakar memberikan kesaksian peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan Nabi kepada para pengikutnya, sehingga ia dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin To'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy. Panggilan Abu Bakar pun juga merupakan gelar. Abu yang berarti bapak, Bakar bermakna awal mula. Nama ini merupakan nama yang diberikan karena beliau merupakan lelaki dewasa pertama yang menerima ajaran Islam. Jadi Abu Bakar itu disematkan kepada Abdullah bin Abu Quhafah karena beliau adalah orang pertama yang masuk Islam.
Selanjutnya langkah-langkah Abu Bakar setelah menjadi khalifah. Yang pertama, Abu Bakar dinyatakan sebagai khalifah sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar menjadi khalifah pertama umat Islam yang menjadi awal dari Khulafaur Rasyidin. Masa kekuasaannya yang singkat dipusatkan pada pemadaman pemberontakan suku-suku Arab yang menolak tunduk pada Abu Bakar. Dalam memerintah, Abu Bakar berusaha mengeluarkan kebijakan yang tidak berbeda dengan Nabi Muhammad, seperti penolakannya untuk mencopot Khalid bin Walid dari kedudukan sebagai panglima. Adapun langkah-langkah konkretnya Abu Bakar dalam memerintah atau memegang jabatan khalifah antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah perbaikan sosial, yang kedua menumpas pemberontakan, yang ketiga memerangi kaum murtad yang dikenal dengan perang Riddah, kemudian memerangi golongan yang enggan membayar zakat, kemudian memerangi nabi palsu, salah satunya adalah Musailamah al-Kadzab. Kemudian nomor 6, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, menjilid atau membukukannya menjadi satu kitab. Kemudian sifat terpuji Abu Bakar As-Siddiq adalah sebagai berikut. Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Beliau dikenal dengan akhlaknya yang terpuji. Adapun perilaku terpuji dari Abu Bakar As-Siddiq antara lain: 1. Memiliki rasa cinta yang besar terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, memiliki sifat kasih sayang dan dermawan. Dan yang ketiga, memiliki sifat rendah hati dan suka menolong. Kita lanjut. Kemudian kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Dia juga digolongkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad. Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan suri teladan dalam masalah keislaman. Dan beberapa hadis menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi yang paling utama setelah Abu Bakar. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Faruq, yang artinya pembeda. Yang dimaksud pembeda di sini adalah orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian perkembangan dunia Islam di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Adapun perkembangan peradaban Islam di masa pemerintahan Umar bin Khattab meliputi 1. Pembenahan sistem peradilan Islam. Di sini peradilan. Pembenahan sistem peradilan Islam. Pembenahan sistem peradilan Islam. Yang kedua, pemberian gaji untuk imam sholat dan muadzin. Kemudian nomor 3, pendirian Baitul Mal. Baitul Mal itu mirip dengan bank. Kemudian yang keempat adalah penghapusan pembagian tanah hasil rampasan perang. Yang kelima, pembangunan saluran irigasi atau pengairan. Yang keenam adalah penetapan kalender Hijriah. Yang ketujuh, membuat mata uang seperti dinar dan dirham. Itu adalah termasuk inovasi dari Khalifah Umar bin Khattab dalam membangun peradaban Islam. Kemudian membentuk kementerian atau membentuk kabinet dalam bahasa sekarang. Setelah itu, keteladanan dari sifat Umar bin Khattab antara lain: yang pertama, Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang pemberani. Yang kedua, memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Kemudian sederhana dalam gaya hidup. Jadi Umar bin Khattab itu tidak pernah merepotkan istrinya. Jadi ketika dia pulang dari kerja dalam keadaan capek diomeli istrinya, itu dia diam saja karena dia tahu bahwa istrinya itu sangat lelah. Oleh karena itu ketika dia bisa membantu istrinya, maka dia bantu. Artinya ketika istrinya sibuk mencuci baju, maka dia bagian membuat roti untuk makan keluarga dan seterusnya. Nah, itulah perilaku yang dapat
diteladani dari sahabat Umar bin Khattab. Kemudian selanjutnya adalah kepemimpinan dari Utsman bin Affan. Khalifah Utsman memerintah selama 13 tahun, yakni dari tahun 644 sampai 655 Masehi atau 23 sampai 35 Hijriah. Utsman merupakan sahabat karib Abu Bakar As-Siddiq. Lewat Abu Bakar ia bertemu Nabi Muhammad dan masuk Islam. Utsman bin Affan punya julukan Dzun-Nu'arain wal Hijrotain, artinya memiliki dua cahaya dan dua kali hijrah. Ia menikahi dua putri Nabi Muhammad, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Utsman juga dua kali hijrah, yakni ke Habasah atau Habsyi dan Madinah. Ia disegani karena berasal dari keturunan bangsa saudagar yang kaya raya. Utsman menggantikan Umar bin Khattab menjadi khalifah yang ketiga. Sebelum Umar wafat, Umar telah mengangkat 6 orang yang bertugas menentukan khalifah selanjutnya. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Keenamnya bermusyawarah untuk menentukan pengganti. Kemudian ditunjuklah Utsman bin Affan karena paling senior. Ia pun dibaiat sebagai khalifah di Masjid Nabawi pada tahun 23 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 644 Masehi di usia 70 tahun. Adapun perkembangan Islam di masa pemerintahan Utsman bin Affan sebagai berikut. Di masa pemerintahan Utsman, ekspansi terus dilakukan atas usul Muawiyah. Utsman juga membentuk armada angkatan laut. Wilayah yang dikuasai yakni Afrika, Barqoh, Tripoli Barat, bagian selatan negeri Nubah Asia, Armenia, Tabaristan, Amudarya, negeri-negeri Balkan, Harrah, Kabul, dan Hasnah di Turkistan, Eropa. Adapun selanjutnya Siprus, ia bagi kekuasaan Islam menjadi 10 provinsi dengan masing-masing amir atau gubernur. Di bawah pemerintahan Utsman, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Konon rakyatnya mampu naik haji berkali-kali, bahkan budak dijual berdasarkan berat timbangannya. Ia membentuk polisi keamanan, dan pengadilan. Sebelumnya pengadilan digelar di masjid. Di masa Utsman, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha didahulukan sebelum sholat. Begitu juga azan pertama pada sholat Jumat. Ia memerintahkan tanah yang kosong untuk digarap sebagai sawah. Banyak juga jalan dan jembatan yang dibangun. Utsman juga dikenang sebagai khalifah pertama yang memperbaiki dan memperluas Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ini seiring banyaknya umat Islam yang melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam kelima. Prestasi Utsman yang paling gemilang yakni membukukan Al-Quran. Pembukuan dilakukan karena Islam semakin luas, ada perbedaan bacaan dan dialek dalam melafalkan Al-Quran. Orang yang pertama memperhatikan ini adalah Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah menyampaikan usulan tersebut kepada Utsman. Menanggapi hal ini, Utsman membentuk panitia pembukuan Al-Quran. Al-Quran kemudian digandakan dan dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, Kufah, dan Madinah. Di sini Al-Quran yang dibukukan menggunakan standar bahasa Arab dialek Quraisy dan dialek yang lain tidak digunakan. Mengapa demikian? Karena Nabi berasal dari suku Quraisy. Jadi mengambil dialek Quraisy itu karena pertimbangan Nabi berasal dari Quraisy dan bahasa Nabi adalah bahasa Quraisy. Kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berasal dari keturunan Bani Hashim. Ia adalah sepupu Nabi. Kemudian menjadi menantu setelah menikahi Fatimah Az-Zahra. Ali adalah satu-satunya sahabat yang dididik oleh Rasulullah sejak kecil. Ali memerintah selama 6 tahun dari 35 sampai 40 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 655 sampai 660 Masehi.
Setelah Utsman wafat, keadaan semakin kacau. Kaum muslimin mendesak agar Ali dibaiat sebagai khalifah. Dalam suasana kacau, Ali pun dibaiat. Peristiwa ini berlangsung pada tanggal 25 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah di Masjid Madinah atau Masjid Nabawi. Adapun perkembangan Islam di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib adalah sebagai berikut. Ali diwarisi berbagai pergolakan. Masa pemerintahannya penuh dengan cobaan. Ia berusaha mengatasi dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman bin Affan. Ia juga mengambil alih tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatan kepada negara. Ali mengembalikan sistem distribusi pajak tahunan di antara orang Islam yang pernah diterapkan pendahulunya, yaitu Umar bin Khattab. Pemberontakan yang dihadapi Ali bin Abi Thalib di antaranya datang dari Thalhah, Zubair, dan Aisyah, istri Rasulullah. Mereka mengecam Ali yang tidak mau menghukum pembunuh Utsman. Mereka meminta agar ada pembalasan. Ali yang ingin menghindari perang mengirim surat kepada Thalhah dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan perkara itu secara damai. Namun keduanya menolak. Maka pertempuran hebat pun meletus. Pertempuran itu dikenal dengan perang Jamal atau perang unta. Karena pada saat itu Aisyah sedang menunggang unta. Zubair dan Thalhah terbunuh. Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah. Setelah pemberontakan itu padam, Ali bergerak ke Kufah. Dari Kufah ke Damaskus. Pasukannya bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin. Keduanya bertempur dan dikenal dengan nama Perang Siffin. Perang ini berakhir dengan tahkim atau perundingan. Tapi tahkim tak menyelesaikan masalah. Bahkan tahkim menyebabkan munculnya golongan ketiga, yaitu Al-Khawarij atau orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Masa kepemimpinan yang penuh gejolak ini membuat tak banyak warisan yang ditinggalkan Ali. Salah satu dari sedikit warisan itu yakni menyempurnakan bahasa Arab. Ali memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk memberi tanda baca dan menulis kitab-kitab nahwu atau tata bahasa. Harapannya muslim dari luar Arab dapat mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis dengan benar. Ali juga membangun kota Kufah di Irak sebagai pusat pemerintahan dan pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun keteladanan dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib adalah sebagai berikut. Sifat terpuji dari Ali bin Abi Thalib antara lain yang pertama pemberani, yang kedua sederhana, yang ketiga cerdas, dan kecerdasannya Ali bin Abi Thalib diakui oleh Rasulullah. Yang keempat peduli terhadap pendidikan. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut. Kepemimpinan 4 sahabat Rasulullah SAW yang meliputi Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib dikenal dengan masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin sendiri berarti para khalifah yang mendapat petunjuk. Keempat khalifah tersebut merupakan para sahabat yang dijamin masuk surga. Kemuliaan akhlak para sahabat tersebut tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, kita sebagai umat yang hidup jauh sepeninggal Nabi Muhammad hendaknya meniru atau meneladani akhlak mulia dari para sahabat Rasulullah SAW. Itulah materi yang dapat kita pelajari pada pertemuan hari ini. Apabila ada kekurangan dari penyampaian Pak Fajrin, mohon dimaafkan. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.